Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini saya mau berbagi materi memahami kekuatan dan kelemahan diri. Materi bimbingan dan konseling. Jika kita berdiri di depan cermin yang besar, setinggi tubuh kita dan mencoba mengamati fisik kita, subhanallah, kita manusia merupakan makhluk yang paling sempurna diciptakan Tuhan Yang Maha Esa di dunia ini dibandingkan makhluk lainnya. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna, makhluk ciptaan Tuhan. Pengertian mulia dalam konteks bahasan ini adalah sempurna baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Tahukah Anda, manusia itu unik? Manusia mempunyai ciri-ciri khusus yang berada antara satu dengan lainnya. Artinya manusia itu unik, setiap manusia hendaknya memahami keunikannya. Coba kita bayangkan berapa banyaknya jumlah penduduk dunia sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai sekarang ini. Itu semua tidak ada yang sama, masing-masing mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Manusia terdiri atas jasmani dan rohani. Jasmani bersifat fisik, yaitu badan yang tampak oleh mata lahir kita, dan rohani bersifat non-fisik atau abstrak, tidak kelihatan oleh mata lahir kita. Ciri-ciri non-fisik tidak dapat dilihat secara langsung oleh mata, tetapi memerlukan pemahaman, baik pemahaman diri secara langsung oleh kita sendiri, maupun pemahaman melalui penilaian orang lain, antara lain sifat diri, bakat, minat, hobi, potensi, dan kemampuan. Sifat diri adalah kebiasaan yang dibawa sejak lahir dan cenderung menetap, walaupun demikian bisa berubah kalau kita berusaha merubahnya. Sifat diri ada dua macam, yaitu sifat diri yang positif dan sifat diri yang negatif. Dua jenis sifat diri. Satu, sifat diri positif. Sifat diri positif artinya kebiasaan yang baik-baik. Contoh sabar, jujur, ramah, rendah hati, hemat, tidak kikir, tegas terbuka atau apa adanya, periang, tekun, teliti, cermat, dan lain-lain. Dua, sifat diri negatif. Sifat diri yang negatif artinya kebiasaan yang tidak baik, contohnya pemarah, sombong, boros, kikir, malas, iri, jahil, tertutup, usil, ceroboh, cerewet, ketus, sembrono, pembohong, dan lain sebagainya. Bakat, minat, potensi, dan kemampuan. Bakat ialah anugerah Tuhan Yang Maha Esa berupa kemampuan dasar yang masih terpendam yang dibawa sejak manusia dilahirkan ke dunia. Bakat masih berupa bibit atau bahan yang akan berkembang apabila didukung oleh lingkungan. Minat adalah kecenderungan seseorang atau rasa suka seseorang terhadap sesuatu. Tuhan menganugerahkan bakat kepada seseorang dilengkapi dengan minatnya. Contohnya, Windy memiliki bakat seni suara. Otomatis, Windy sejak kecil suka mendengarkan lagu, suka menirukannya, lama-lama suka menyanyi. Potensi. Potensi artinya kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Selanjutnya, kemampuan. Kemampuan artinya kecakapan yang telah diperoleh melalui latihan-latihan. Pemahaman diri. Bagaimanakah caranya kita mengetahui bakat, minat, dan kemampuan yang ada pada diri kita? Jawabannya yaitu dengan pemahaman diri. Pemahaman diri adalah suatu proses memahami diri sendiri tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Memahami bakat dan minat diri. Melihat bakat dan minat yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita tidak bisa dengan teropong atau kaca pembesar, tetapi harus dengan pemahaman diri. Biasanya yang kita pahami lebih dulu adalah minat. Kita suka bidang apa, tentang apa, dan bagaimana melakukannya. Setelah diketahui, lalu coba dilatih, terus dilakukan berulang-ulang dengan sabar dan tekun hingga hasilnya kelihatan. Tahapan munculnya bakat. Menjajaki bakat memerlukan waktu dan proses yang cukup lama. Semakin banyak dan sering dilatih, bakat kita akan lebih cepat tampak. Bakat kita akan tampak melalui beberapa tahapan. Mula-mula berupa potensi,
Kalau hal ini dilatih terus dan mendapat dukungan dari lingkungan, maka akan muncul menjadi kemampuan. Kemampuan dioptimalkan lagi akan menjadi prestasi. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.